Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, banyak sekali yang orang lakukan, yang bisa dilakukan oleh orang untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Pada kesempatan yang baik ini, hadir bersama kita salah satu sahabat kita yang mempunyai passion yang cukup unik untuk menjadi bermanfaat bagi sesama. Beliau ini mendedikasikan hidupnya banyak untuk kegiatan sosial. Salah satunya yang paling menarik adalah menjadi relawan pemulasaraan atau perawatan jenazah putri khususnya. Ini dia sahabat kita, Ibu Nastiti Andayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang perawat jenazah? Itu berawal yaitu sekitar saya udah pernah cerita ke Pak Roni kalau daerah saya Tembalang itu memang waktu itu banyak yang ini ya, maksudnya masih kondisinya masih memprihatinkan. Sekitar tahun 2000 itu 99 sampai 2000 berarti saya waktu itu masih baru 2 tahun tinggal di Tembalang. Itu ada tetangga yang meninggal itu walaupun beda beda RT, beda RW itu kan kita hanya ada satu mortin, satu kelurahan itu hanya ada satu mortin dan itu laki-laki. Ada satu yang membantu itu perempuan itu kan, jadi itu kalau misalnya jenazahnya perempuan. Nah, satu hari itu jam 6 pagi itu ada di RT 2 yang meninggal, sementara rumah saya RT 5. Terus ada lagi yang RT 3 satu meninggal, jadi jam 6, jam 10. Nah, yang jam 12 siang itu di RT saya. Waktu itu perempuan yang di RT saya. Nah, pas itu saya gini, tuan rumahnya itu minta hari itu juga harus dimakamkan gitu. Sementara Pak Modin masih mengurusi yang tadi yang meninggal jam 10 itu tadi itu. Nah, saya bilang ke tuan rumah, gimana Bu, kalau kita sebisanya kita mandikan, nanti kita kafani sebisanya seperti itu. Tuan rumah itu nggak mau. Saya maunya harus Pak Modin seperti itu. Terus saya tuh ya sedih ya gimana. Terus nah suatu saat saya tuh kebetulan kan di lingkungan saya itu banyak yang dosen undip itu. Ada teman yang dia punya kenalan channel di rumah sakit Rumani. Saya itu dapat undangan untuk mengikuti pelatihan merawat jenazah di aulanya rumah sakit Rumani waktu itu. Jadi saya masih ingat yang jadi saya Pak Muklas yang kita dulu ketemu. Itu Pak Muklas saya itu ikut itu. Waktu itu anak saya itu masih kecil, tapi tetap saya bersikeras saya tinggal seharian izin ke suami, Pak saya ingin ikut pelatihan merawat jenazah sehari dari jam 7 sampai asar ya. Jadi anak saya titipkan, terus saya tuh pelatihan sehari itu. Nah, ikut pelatihan juga praktek semuanya Saya itu terus ini beberapa bulan setelah saya pelatihan itu ada tetangga yang meninggal itu. Jadi terus saya langsung punya tekad, saya ini harus praktek. Saya terus akhirnya praktek itu. Awalnya berarti ada keprihatinan ya Ibu ya. Ternyata ketika terjadi ada yang meninggal, kemudian jarak waktunya hampir bersamaan ya, jadi kurang terawat ya. Setelah itu kemudian Ibu rutin ya, bersama kelompok Ibu ya untuk. Waktu itu saya masih ingin membantu Pak Modin aja waktu itu. Jadi kan memang waktu itu saya belum ada ikut persaudaraan muslimah itu. Jadi saya jadi kalau misalnya ada orang meninggal saya dipanggil. Jadi Pak Modin ya sudah ada di situ. Pak Modin menyerahkan ke saya, Bu, tolong jenengan yang menyiapkan ini. Saya nanti tinggal ini ya, saya maksudnya meneruskan tinggal koreksi seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan seperti itu awalnya. Dari kacamata syariat Islam ya Ibu ya, sebenarnya siapa sih yang berkewajiban untuk merawat jenazah ketika ada seseorang meninggal itu? Pak Modin itu atau siapa sebenarnya? Nah itulah kesalahan dari kita itu ya. Kalau orang sudah memandang yang namanya
akhirnya sudah ada orang lain. Nah itu kesalahan dari kita, itu sudah mengandalkan orang lain itu. Padahal yang namanya fardu kifayah pun itu kita tidak melakukan, tapi kita seharusnya tahu ilmunya seperti itu. Jadi kita tuh jangan semena-mena sudah ada Pak Mutin kita lepas tangan, itu enggak. Itu itu kalau menurut saya. Jadi memang seharusnya kita semua orang tuh harus paling tidak tahu ilmunya lah, gimana cara merawat jenazah, gimana cara istilahnya dari mulai memandikan, mengkafan itu kita tahu ilmunya. Jadi jangan sudah ada Pak Mutin saya tidak perlu itu. Nah itu ini. Jadi secara syariat itu memang harusnya ya semua orang kan wajib mempelajari ilmunya. Setelah ibu cukup bekal, kemudian ibu juga ada teman-teman yang bersama-sama ya dalam kegiatan sosial itu, kemudian ibu terjun ke lapangan. Bagaimana pengalaman ibu, juga tanggapan masyarakat dengan adanya ibu yang tampil bersama teman-teman sebagai relawan perawatan jenazah putri itu? Nah, terus waktu itu RT di lingkungan RT saya itu, RT-nya itu Pak RT-nya itu ganti. Ada yang minta saya itu untuk ini ya, langsung biasanya kan ada Pak Modin waktu itu, karena Pak Modin itu nggak bisa datang, itu kan malam hari. Akhirnya saya bergerak sendiri. Waktu itu saya kaget loh, kok ini malah tetangga-tetangga itu pada ininya sinis gitu. Awalnya itu seperti itu. Sinisnya? Sinis, nggak tahu ini kok terlalu berani apa gimana, nggak Pak Modin mungkin seperti itu. Terus karena Pak Martin udah bilang saya bisanya besok pagi pas mau pemakaman. Ini sudah malam jam 10, saya nggak akan datang seperti itu. Ya udah terus keluarga minta secepatnya, ya udah saya tangani. Ya itu awalnya seperti itu, tapi begitu sudah maksudnya berlangsung beberapa kali di RT saya itu ada yang meninggal, saya terus yang menangani. Hanya masyarakat sudah sekarang apa-apa ya ini ke saya seperti. Artinya ada perubahan tanggapan ya Bu ya, yang tadinya ini kok terlalu berani gitu ya. Tapi rasanya sendiri ibu saat ini bersama teman-teman relawan yang lain merasa lebih nyaman ya untuk ini ya, untuk artinya melakukan perawatan jenazah disaksikan masyarakat itu. Ada enggak Bu cerita ya, tanpa harus kita menyebutkan hal yang terkait privasi keluarga yang terkena musibah, mungkin suka duka atau hal spiritual yang ibu alami sebagai seorang relawan yang jarang-jarang ini ya Bu ya, untuk perawatan jenazah ini, ada enggak? Ada. Waktu itu saya itu ini di telepon tuh, waktu itu sudah maghrib ya, kalau ada orang meninggal, saya tuh muncul gitu tuh, pas saya memandikan itu dia benar-benar sudah kaku. Jadi misalnya dia posisi sudah bersedekah kayak gitu, itu pas dimandikan, mau dimandikan tuh istilahnya diluruskan tuh sangat sulit. Itu terus saya tuh ini kenapa? Maksudnya belum lama dia meninggalnya itu yang pertama. Terus saya tuh nggak tahu rahasia apa seperti itu. Terus ada lagi itu meninggal sudah lama. Terus dia itu waktu saya sedang bekam seperti ini nggak saya tali, itu dia balik lagi. Jadi dia masih lemes banget seperti itu. Terus saya nanya ke keluarganya, ke anaknya, kok ibu bisa seperti itu? Bayinya tuh gimana seperti itu? Itu karena ibu saya tuh tiap hari membaca Yasin, dia sampai hafal. Masya Allah. Itu jadi istilahnya tuh cuma hafal Yasin. Itu tuh bisa ini, maksudnya dalam pas meninggalnya itu ini pas meninggalnya dia bisa istilahnya seperti itu. Nah itu mungkin kadang ya itulah, kita tidak tahu rahasia Allah itu seperti apa. Makanya dia memberikan untuk orang per orang itu beda. Cuma saya tuh yang pernah sekali itu ini yang masalah saya tuh mempercayakan ke keluarga yang memandikan, juga ada yang memandu dari teman kayak gitu. Nah pas saya yang menyiapkan kain kafan, begitu selesai dimandikan dipindah ke ini, nah teman udah kamu yang ngurusin kafannya, aku sudah memandikan kayak gitu. Nah pas saya lepas jarinya itu ternyata dia belum bersih.
tangan saya tuh kena kotoran banyak banget. Terus tapi saya nggak diam, nggak bilang sama keluarga, juga nggak bilang sama yang memandikan, cuma saya tutup kan karena kalau itu dari pengetahuan yang saya lihat yang tahu itu ini, jadi memang nggak usah kalau memang posisi sudah selesai dimandikan, sudah di atas kain kafan, jenazah itu tidak usah diangkat lagi, misalnya masih ada yang kotor atau apa, jadi udah cuma saya tutup dengan kain saja seperti itu. Itu yang saya tuh masih ingat kalau maksudnya kan tangan saya tuh penuh dengan kotoran itu, saya tuh sampai mungkin kalau orang lain mungkin dia merasa wah mungkin bisa muntah atau apa gitu, tapi saya cuma diem, saya tuh lari mencuci tangan, udah itu aja. Orang biasa mungkin sudah pingsan itu ya Bu ya, tapi Ibu nyatanya bisa melakukan itu. Iya. Selain tadi ya, kalau pertama kali Ibu terjun ke aktivitas sosial itu kan keprihatinan ya Ibu. Iya. Kemudian setelah mengalami seperti itu, kekuatan apa yang membuat Ibu menjadi menghadapi itu juga masih tegar saja gitu ya? Iya. Saya membayangkan aja udah agak ini bagaimana? Ada kekuatan apa, niat apa, atau seperti apa yang Ibu rasakan? Mestinya ini kan sebuah pengalaman spiritual ya Ibu? Iya, saya pokoknya ini tugas dari Allah lah, cuma seperti itu, nggak ada kepikiran harus seperti apa gitu tuh enggak. Jadi memang kalau pas saya memandikan itu, jadi saya minta ke keluarga. Yeah. Ya. Yang pertama misalnya saya minta itu ke keluarga. Gimana anak atau suami, misalnya kan anak atau suami ada yang bisa membantu memandikan tidak? Karena itu lebih afdol saya itu. Terus, nah nanti pas posisi yang paling vital, itu selalu saya tawarkan sebagai bakti terakhir dari seorang anak pada ibunya. Ini untuk membersihkan hal yang paling vital. Lah, monggo jenengan sebagai sebagai putrinya atau bapak sebagai suaminya. Ini memang yang utama. Tapi kalau bapak atau mbak itu nggak tega, saya siap. Itu selalu saya tawarkan seperti itu. Jadi artinya tidak kemudian karena sudah diserahkan kepada Ibu sebagai tim sosial kemudian semuanya Ibu melakukan ya, tetapi tetap ada kerjasama ya dengan keluarga. Tapi ya ada juga orang yang anaknya itu nggak mau, saya nggak, istilahnya dia itu merasa jijik seperti itu. Jadi merasa jijik, jadi dia nggak mau kalau misalnya dia yang bersihkan ada, tapi ada juga yang biar saya aja, ini kan ibu saya dulu yang sudah ada yang seperti itu, tapi ada juga yang saya nggak mau, silakan Bu Nastiti aja yang sudah terbiasa. Para sahabat, masih bersama bincang-bincang kemanusiaan bersama Ibu Nastiti, seorang aktivis sosial yang salah satu kegiatan sosialnya adalah sebagai tenaga pemulasaraan atau perawatan jenazah. Bu Nastiti, kalau dari segi kesehatan dan medisnya, ketika Anda harus berurusan dengan jenazah ya, ada enggak prosedur-prosedur yang harus Anda tempuh ketika menangani jenazah ini? Apa ada peralatan khusus, alat khusus untuk melindungi Anda misalnya dari penularan penyakit atau hal yang lain? Iya, kalau itu saya tuh ini pakai sarung tangan itu plastik ya atau karet ya? Iya. Latex ya? Iya. Sama pakai masker. Terus mulai dari ini ada COVID ini, saya itu ada APD khusus, jadi pakai baju yang khusus untuk ini. Gitu. Jadi waktu belum ada COVID, saya hanya biasa pakai baju seperti ini biasa, terus pakai sarung tangan, pakai masker aja seperti itu. Tapi begitu ada COVID, saya ada APD khusus kayak gitu untuk walaupun dia bukan pasien COVID seperti itu. Bu Nastiti, terlepas dari bahwa merawat jenazah ini adalah salah satu jalan amal Anda bersama teman-teman Anda, sebenarnya ada enggak pesan Anda untuk keluarga ya, terutama keluarga ini? Kalau anggota keluarga itu meninggal, mestinya anggota keluarga yang ditinggalkan ini yang masih hidup itu mestinya seperti apa sikap terbaiknya?
atau 2014 waktu itu saya tuh anak-anak itu kan sudah hafal dengan saya. Kalau misalnya saya tuh pulang habis memandikan jenazah atau apa, anak-anak tuh sampai hafal gitu. Jadi waktu itu saya pulang jam 10 malam atau jam berapa gitu. Itu anak saya tuh ada yang belum tidur. Ibu habis memandikan jenazah ya, gitu itu. Yeah. Tahu gitu dari baunya gitu. Dari baunya kan. Terus nah waktu itu selesai berapa hari gitu pas ngumpul ada suami ada anak-anak gitu saya gini, ayo ibu sudah biasa ngasih pelatihan ke masyarakat untuk merawat jenazah, ibu juga sudah sering dipanggil untuk ini, ayo masuk anak-anak dan suami belum saya latih, saya sempat seperti itu, kok belum ibu latih ya gitu. Terus suami bilang wis lah kok kan misalnya ngaku yo otomatis ngerti dhewe Mas seperti itu. Terus jadi anak-anak pernah saya kumpulkan juga ini yuk kapan ini apa itu ikut melanum ibu pelatihan. Alah ibu kok kayak gitu sih, aku masih belum bisa gitu. Nah, terus jadi waktu di rumah ini saya memberikan bapak. Waktu itu kan saya ngajak anak. Ayo kita ke kamar jenazah ikut memandikan bapak. Yang anak perempuan kan memang enggak ya, maksudnya kan kalau jenazah laki-laki diutamakan kan anak laki-laki kan, maksudnya yang sesama ini kan istilahnya yang jenis kelaminnya sama. Terus anak yang ketiga dia nangis sebelum masuk ke kamar jenazah, nangis, ibu aku nggak kuat seperti itu. Terus anak yang pertama itu dia ikut gotong sampai tempat untuk memandikan, terus begitu saya sudah mulai mengguyur kayak gitu, ini nangis anak saya, aku nggak tega lihat apa seperti itu. Terus dia ini hanya melihat dari jauh, dia tuh aku bukannya nggak mau, tapi aku nggak tega, cuma seperti itu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Keluarga itu mestinya seperti apa kalau ada anggota keluarga yang meninggal itu? Iya itu memang yang utama itu ya memang keluarga yang merawat ya. Yang merawat. Iya. Kalau untuk masyarakat sih, saya tuh menginginkan itu mereka harus istilahnya harus bisa dapat ilmunya lah, walaupun cuma sedikit. Kalau target saya itu kepingin saya itu untuk wilayah Tembalang itu ada tiap RW itu harus sudah ada tim perawatan jenazah. Cuma karena kendala COVID ini pelatihan itu benar-benar berhenti saya. Para sahabat, kita telah belajar ternyata seperti yang kita tadi dengar dari Ibu Nastiti, sangat pentingnya pengetahuan dari keluarga tentang syariat merawat jenazah, sehingga ketika ada anggota keluarga yang meninggal bisa melakukan perawatan, di samping juga ada relawan seperti Bu Nastiti dan kawan-kawan. Terakhir Bu Nastiti, sebagai penutup, bagi Ibu setelah melewati pengalaman sosial ini dan tentu saja pengalaman spiritual, apa sih makna hidup dan kematian bagi Ibu? Ya itulah, jadi pernah ada yang mengkritik saya yaitu, Bu Nastiti sudah terbiasa dengan jenazah, berarti kalau ada orang meninggal sudah bukan sebagai pengingat mati seperti itu. Tapi untuk bagi saya sendiri, setiap kali saya memandikan itu, saya di hati itu seperti ini, ya Allah, nanti saya juga akan seperti ini. Maksudnya yaitu waktu memandikan itu saya sambil berdoa untuk diri saya sendiri juga, seperti itu. Jadi misalnya nanti tiba saatnya, ya Allah, maksudnya jadikanlah hidup saya itu ya banyak yang itu husnul khotimah seperti itu tuh, itu selalu. Jadi orang lain tuh kadang wah kayak Bu Nastiti tiap hari udah pegang jenazah itu bukan sebagai pengingat mati. Nah saya karena takut dengan jenazah, ya lihat jenazah terus saya takut mati seperti itu. Ya bagi saya ya seperti itu. Jadi setiap kali saya misalnya memandikan sambil misalnya nyiram sambil nyabun itu, saya selalu ini, ya Allah, nanti saya suatu saat juga seperti ini.
Seperti itu selalu yang saya di hati itu saya selalu pikirkan seperti itu. Bu Nastiti, terima kasih atas waktu Ibu di sela-sela kesibukan sosial Ibu. Semoga menjadi amal ibadah, amal kebaikan untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Para sahabat, terima kasih telah mengikuti perbincangan kemanusiaan bersama Ibu Nastiti Andayani, seorang aktivis sosial juga fokus di perawatan jenazah putri. Sampai ketemu lagi di perbincangan-perbincangan inspiratif lainnya, tetap di channel Yaqwa TV. Jangan lupa pastikan komen, like, share, and subscribe. Terima kasih, saya Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.